Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam setengah 8 sudah waktunya masuk materi ya. Nah sebelumnya hari ini siapa yang sudah masuk? Karena tadi di grup WA kan ada Rima terus Sabina dan dia punya 2 orang. Berapa? 23. Ya, dari kuliah cuma kurang 2 ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajarannya, silakan salah satu pimpin berdoa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kelihatan dari mukanya. Kalian kayaknya masih lemes ya. Nah, padahal ini udah bulan apa ini? Agustus. Agustus itu identik dengan apa? Hari kemerdekaan. Hari apa lagi? Apa? Hari apa lagi? Nah, ini kan menjelang ini ya, banyak kegiatan yang biasa. Kayak tahun kemarin waktu kalian kelas 7, kalau bulan Agustus pelajarannya banyak yang berkurang. Di sini ada lomba dan juga karnaval. Nah, tahun ini juga mirip. Nah, nanti kita akan menjelang sebuah kegiatan. Nah, nanti ada karnaval, ada lomba-lomba juga di bulan Agustus ini. Seperti yang kalian ketahui kemarin sudah ada pengumuman dari sekolah ya, dari siswa kurikulum. Nah, kalau tahun kemarin itu kalian ada kegiatan yang namanya P5. Tahun ini masih ada P5 nggak? Ada. Gantinya apa? Apa namanya? Oh, kurikuler. Nah, biasanya sekarang ada kurikuler ya, menggantikan P5. Sebenarnya itu 3 jauh berbeda. Nanti kegiatan kurikuler di sekolah ini salah satunya adalah dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan. Ada lomba-lomba dan juga beberapa kegiatan, ada marketing juga. Nah, nanti kita akan mengikuti semua kegiatan itu. Di dalam ini sudah dibagi perannya belum, tugas-tugasnya, siapa yang ikut lomba, siapa yang jadi penjual di marketing. Nah, oh iya, ini kemarin kita sudah dapat info lombanya ya. Nah, di sini ada lomba estafet air, lomba estafet tepung. Nah, ini per kelas masing-masing 10 putra dan 10 putri. Terus ada lomba estafet memukul paku, masing-masing 10 putra dan 10 putri. PBB mata ditutup 24 anak putra atau putri. Terus yang terakhir ada lomba bola tangan. Bola tangan ya apa bola tangan? Bola sama tangan. Bola tangan. Nah, bola tangannya kayak sepak bola itu ya? Tapi nggak disepak. Tapi pakai tangan, dilempar-lempar. Ada yang udah pernah nonton pertandingan resminya belum? Bola tangan? Belum. Makanya kalian nonton. Nah,
tapi pakai bawang. Itu bola tangan. Sama ya, ada kipernya juga ya bola tangan ya. Nanti kayaknya kalian udah pernah latihan apa ya di waktu pelajaran menjas CKR Jawa. Kalau ini masih ingatannya lupa. Dulu kalau kuliah itu jurusan PJKR. Ternyata di sekolah mata pelajarannya PJK. Nah itu nanti ada berbagai macam lomba. Dan kayaknya lombanya siswanya banyak semua ya. 10 putra, 10 putri, 10 putra, 10 putri. 24. Nah, 10 padahal siswa di sini ada 35. Nah, kira-kira nanti kalian harus membagi semua keikutsertaan di lomba-lomba yang ada di perayaan ini. Kan nggak mungkin kalau satu orang cuma ikut satu ya kayak ini ya, harus ikut di beberapa lomba. Nah, kecuali yang lain mau ikutan semua. Nah nanti apalagi misal yang laki-laki sudah jelas, padahal harus ikut estafet air, estafet karung, mukul palu, palu, sama bola tangan. Nah itu kita gimana caranya buat membagi pesertanya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita sedikit melihatnya dulu. Ada yang tahu nggak dulu lomba-lombanya seperti apa di tahun-tahun dulu? Lomba-lomba jurusan udah ada belum sih dulu waktu tahun-tahun kemerdekaan? Jadi misal tahun 45 kita merdeka, 46 udah ada lomba-lombanya belum? Belum. Yakin? Kira-kira kalau ada lombanya lomba apa? Lomba tembak-tembakan, lomba mengusir penjajah gitu. Nah ini kebetulan kemarin saya habis mendapat nih sejarah lomba 17 ini suaranya. Nah, ini maaf ya suaranya kecil. Nah, sini kayaknya kalau poninya kayak gini itu juara. Nah itu suaranya ya.
Yang pernah aku bebek. Tadi sedikit liputan ya. Nah ternyata dari awal kemerdekaan pun sudah ada lomba-lomba. Nah kita sedikit mendongeng dulu. Nah kalian kan pernah lihat karnaval ya, pawai-pawai seperti itu. Nah kalau pawai atau karnaval itu biasanya adalah tradisi dari militer atau kegiatan tentara-tentara. Itu sudah biasa berbaris. Jadi kalau ada perayaan mereka juga tetap garis berbaris. Nah itu cuma nanti ketika warga sipil ikut bergabung nanti karnavalnya menjadi umum. Jadi baris berbarisnya pun ada yang menggunakan kostum-kostum tertentu dan lain-lain. Nah itu yang namanya karnaval atau pawai. Nah selain perayaan yang seperti itu, nah ternyata yang tadi diceritakan ternyata masyarakat juga pengen merayakan. Bentuknya adalah sebuah semacam perlombaan begitu atau perayaan-perayaan lain. Nah di zaman itu juga dari presiden saat itu Pak Karno atau Bung Karno juga ternyata menyetujui kegiatan semacam itu. Jadi kegiatan perayaan sederhana yang bisa dirayakan oleh seluruh masyarakat. Bahkan Pak Presiden saat itu Insinyur Soekarno juga memberikan hadiah berupa buku-buku yang ditandatangani langsung oleh Bung Karno. Itu kisah awal-awal yang lomba-lomba sampai sekarang menjadi tradisi tahunan. Jadi setiap tahun pasti di berbagai macam tempat selalu ada lomba-lomba, baik di sekolah, di masyarakat, ada yang sekabupaten lombanya, ada yang nasional, bahkan sampai tingkat RT biasanya ada lomba-lomba. Ini untuk anak-anak ada yang lomba makan kerupuk, lomba membawa kelereng, lomba memasukkan paku dalam. Nah, lomba-lomba ini kita akan mengikuti juga di sekolah. Seperti tadi lombanya ada berapa tadi ya? Tadi masih ingat nggak lombanya ada berapa? Tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 lomba. Nah ini juga itu berlombanya. Ternyata kita ada market day juga. Market day juga nanti kita harus memperhitungkan siapa yang harus menjaga standnya, karena di hari kedua kan ada market day, ada lomba-lomba. Jadi kita harus membagi tugas. Panjang terus. Nah, kemarin kita sudah materi yang pertama tentang pola bilangan sudah selesai. Nah, kemarin sudah sedikit membahas tentang yang namanya himpunan. Kemarin kita sudah membahas yang namanya himpunan atau bahasa kita sehari-hari yang mungkin seringnya adalah kumpulan atau mungkin ada yang mengatakan kelompok. Tapi kalau himpunan syaratnya hanya satu, kriterianya harus jelas. Jadi tidak boleh kita mengelompokkan dengan sesuatu yang tidak jelas. Contohnya kelompok anak-anak cantik. Nah itu kita tidak boleh mengelompokkan itu karena cantik itu kriterianya tidak beda. Jadi misal siapa ya? Kakak kelas kriteria cantiknya bagaimana? Harus rambutnya harus sekati, atau matanya harus besar. Kita nggak tahu. Nanti kriteria cantiknya Abdul, beda juga kriterianya harus senyum terus panjang hari. Kita nggak tahu. Makanya cantik itu tidak bisa kita jadikan sebagai kriteria sebuah himpunan. Nah yang gampang misal kriteria
murid yang tinggi badannya lebih dari 130 cm. Nah, itu gampang. Kita bisa ukur aja satu persatu. Yang lebih dari 130 berarti anggotanya. Atau himpunan bilangan genap kurang dari 9. Ada yang tahu? Himpunan bilangan genap kurang dari 9, anggotanya siapa aja? Siapa aja? Ada yang tahu? Himpunan bilangan genap kurang dari 9, berarti anggotanya siapa aja? Ya, 2, 4, 6, 8. Jadi kalian periksa satu-satu kriterianya tadi. Kan kriterianya tadi genap dan kurang dari 9. Kalau saya genap tidak boleh melebihi 9. Berarti ada 2, 4, 6. Bisa kita punya himpunan yang lain lagi. Himpunan hewan yang kakinya lebih dari 4. Apa ya? Himpunan hewan yang kakinya lebih dari 4. Kenapa yang namanya benar? Laba-laba berapa kakinya? Apa lagi? Hewan apa lagi? Semua kakinya itu kan macam-macam. Nah itu jadi jelas himpunan hewan yang kakinya lebih dari 4. Nah kita kan bisa memilih anggotanya dengan benar. Tapi kalau misal saya ubah himpunan hewan yang kakinya banyak, nah banyak itu berapa? Banyak juga tidak. Jadi harus kita. Nah misal kita yang akan belajar murid banyak yang perempuan. Murid 8 yang perempuan, boleh coba aja. Nah, ya masing-masing saya bolehnya berarti di sini kalau di jawabannya biar saya tinggal nyari yang jenis kelaminnya P. Nah, itu berarti semuanya. Jenis kelaminnya P. Nah, itu berarti semuanya. Jadi harus jelas kriterianya. Itu tentang himpunan. Ada yang masih bingung tentang himpunan? Jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yaitu relasi, kita harus ingat lagi tentang himpunan. Itu tadi judul aja ya himpunan. Setelah himpunan nanti kita akan belajar tentang yang namanya di bawahnya kan udah ada tulisan kecil aja. Nah, kenapa kita belajar relasi? Kayak kalian kemarin kan membaca-baca sedikit materinya dulu. Nah, kenapa kita belajar relasi? Nah, relasi ini akan kita gunakan salah satunya nanti untuk menyelesaikan masalah utama kita hari ini, yaitu membagi siswa atau membagi kalian semua ke dalam keikutsertaan lomba peringatan dari ulang tahun Republik Indonesia tentang sekolah. Nanti kita bisa menggunakan himpunan dulu, kita himpun semuanya, yang laki-laki siapa, perempuan siapa, lomba-lombanya apa saja. Nah nanti kita akan membuat pembagian itu. Nah di materi ini nanti diharapkan setelah kalian belajar, kalian bisa menentukan relasi relasi dari dua himpunan seperti apa. Nah di relasi juga kalian bisa menampilkan atau menyuguhkan dalam bentuk diagram. Nah seperti kalian belajar di kelas 7 dulu, kalian pernah belajar yang namanya diagram garis, diagram apa lagi? Batang, apa lagi? Lingkaran, terus juga ada balok. Kalian juga belajar tampil ya. Di materi ini juga ada diagramnya, namanya diagram anak panah. Baru kalian pernah lihat diagram anak panah. Nah nanti ada himpunan lagi, himpunan pasangan berurutan.
Yang terakhir diagram Cartesius. Nah, Cartesius kenal yang namanya Cartesius enggak? Bukan orang ya, jadi nggak kenal nggak apa-apa. Nah, Cartesius nanti menggunakan papan ini yang ada tulisannya ya. Jadi Cartesius itu familiarnya dengan kotak-kotak seperti itu. Nanti kalian bisa sambil boleh sambil buka. Kita kembali ke masalah kita. Kita punya masalah ini. Nah ini kan kita belajar matematika bukan cuma matematika sendirian ya, tapi kita persiapan untuk kegiatan kokurikuler. Nah jadi setelah ini kita akan bagi ke dua kelompok besar. Karena nanti lombanya kan putra sendiri, putri sendiri, kecuali yang PBB ya, PBB campur. Tapi nanti kita akan fokuskan ke pembagian masing-masing putra dan putri dulu. Yang putra nanti di komando siapa? Pak Ketua Kelas langsung. Ya nanti bagi-bagi ya, bagi-bagi anggotanya siapa aja ya. Nanti penanggung jawabnya Pak Ketua Kelas. Yang putri. Oh, AMBK. Ya yang AMBK siapa aja di kelas ini? 1, 2, 3. Ya silakan yang persiapan sama AMBK bisa ya. AMBK. Yang sesi 1 ya ini ya. Silakan bukannya ditutup lagi mas. Kita masih ada di sini. Nah nanti terserah kalian ya, nanti kalian silakan bergabung ke kelompok besar. Yang putri di sebelah kanan kiri ya kalian, yang putra di sebelah kanan kalian. Nah silakan kalau Pak Ketua Kelas nanti sibuk, oh ya kan kita ada yang dari panitia juga ya. Jadi barangkali ketua kelas sibuk, silakan nanti kalian memutuskan siapa pemimpin kalian, ketuanya, kelompok. Nah, nanti silakan dikomunikasi. Nanti siapa yang menjadi peserta lombanya. Oke, sekarang kita bagi kelompok kuliah, silakan yang laki-laki menuju sebelah kanan, yang perempuan sebelah kiri ya. Di satu baris saja nggak apa-apa. Ya satu baris saja cukup kayaknya. Paling kursinya aja di tengah. Saya dalam membagi kelas dulu. Nanti kita akan membuat 3 buah laporan ya dari masing-masing kelompok. Laporannya bentuknya apa? Nah nanti ada yang namanya diagram anak panah. Diagram anak panah nanti kalian bisa membuat 2 himpunan dulu. Kalau yang laki-laki berarti nanti himpunan peserta laki-laki, terus himpunan lomba-lombanya. Nah, nanti kalian bisa pasangkan. Jadi si A ikut lomba, si B ikut lomba, dan seterusnya. Nanti ada namanya himpunan pasangan berurutan. Dan juga ada diagram Cartesius. Nah ini mau jadi kelompok aja ya. Nanti karena ini tugasnya banyak. Disimpan dulu. Spidolnya satu-satu ya. Yang kedua ya. Yang biru. Nah.
Ini panduannya belum nggak sih gimana saya? Oke ya, memang saya lupa. Nah ini panduannya. Nah nanti masing-masing kelompok. Nah karena ini kebutuhan kita semua ya. Nah pertama kalau yang laki-laki berarti tulis semua nama murid laki-lakinya ya. Siapa aja. Terus yang perempuan juga sama, rupanya yang ada di kelas ini siapa aja. Nah, supaya nanti semua anggota kelas ini punya tanggung jawab. Jadi nanti akan ikut juga. Nah itu nanti diberi nama himpunan peserta lomba. Nah yang kedua tulis sabang lomba yang tersedia. Tadi lombanya apa aja yang tersedia? Estafet air, estafet terus nah estafet paku, paku terus PBB. Nah untuk PBB karena PBB itu campur putra putri ini kita kurangi ya. Jadi PBB nya nanti terakhir aja kalau kita sudah bergabung menjadi satu kelompok. Nah berarti yang terakhir adalah lomba bola tangan ya atau handball ya. Jadi kalian untuk lomba yang akan diikuti 4 dulu. Jadi pengecualian untuk PBB karena nanti PBB-nya campur. Nanti PBB-nya adalah kalian. Nah pertama ditulis itu dulu. Nah nanti kalian boleh menggunakan diagram anak panah. Mau pakai kertas yang warna apa diagram anak panahnya? Kayak pink, boleh lah. Nanti beda-beda juga boleh ya. Pokoknya kalian buat 3. Satu diagram anak panah. Gimana caranya? Yang kedua himpunan pasangan berurutan. Itu yang isinya tulisan semua. Yang ketiga diagram Kartesius. Nah, diagram Kartesius nanti kalian menggunakan garis besar. Nanti kalian buat 3 itu di 3 kertas yang sudah ada. Nah, jadi nanti kalian memilih dulu siapa ketua kalian, siapa yang bagian nulis. Sampai sini ada pertanyaan kan? Ada. Nanti waktu kita 20 menit cukup ya. 20 menit ya. 20 menit. Nah, karena ini pelajaran 30 menit nanti diselesaikan di setiap kertasnya. Nanti setelah itu kalian bisa menunjukkan hasil kerja kelompok kalian. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nah, silakan kalian pilih dulu ketuanya. Kalian kalau dari Jawa itu berembuk mau kemana membagi. Ya silakan dikerjakan dulu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan kalian tanya langsung ke saya atau ke kelompok kalian dulu. Kalau bingung baru saya. Nah, jadi fungsinya diarahkan ke tempat yang sama. Kalau arahnya ke depan nanti bingung. Ini yang ada dulu. Apa sih ini yang lain juga juga.
Hmm? Alah. Nah,
Untuk nama-nama siswanya kalian juga perhatikan yang ikut AFBK ya. Nanti yang ikut AFBK karena nanti jadi harusnya itu dilatih dulu. Nanti kalau dari hari ternyata bisa main baru kalian main. Siapa? Hah? Ini kan halaman pertamanya adalah kalian menulis dulu siswanya siapa aja. Jangan sampai naik, jangan sampai tepung, pesertanya 10 ya. Semuanya 10 pesertanya ya. Untuk setiap lomba, pesertanya 10 ya untuk setiap lomba. Jadi silakan dibagi untuk setiap lomba biar ada 10 orang.
Halaman yang kedua ya sebelahnya halaman ini kalau kalian juga membaca
Sudah, terima penting mah nilai. Pirang menit. Berapa lima? Penggarap apa? Ngapa?
Selawek. Ayam ayam. Musingin. Setengah perak. Hey guys, ada lima.
Thank you.
Yang udah jadi minta tolong ini udah jadi ya? Udah, ini ada beberapa yang panjang itu kan? Mau ditambah apa ya? Ada yang punya kata? Iya, dibaca di nama yang tadi. Laki-laki udah jadi belum? Oh ya sih, telah kabaran sih. Orang kenal Allah. Orang kenal Allah. Saya kamu nana. Kabarnya apa ya? Apa sih ya? Ya,
Yang lain perhatikan dulu ya. Kesulitan membaginya apa? Kesulitan membagi orang-orangnya. Kalau kalian menyusun ini kesulitannya apa? Apa yang sulit? Garis-garisnya. Nah, ini kan judulnya diagram anak panah ya. Ada yang kurang ya? Ada yang kurang apa? Jadi tinggal di setiap garis itu ada anak-anaknya. Nah, ini namanya diagram. Nah, kita coba bandingkan dengan yang lukisan. Ada yang bedanya apa? Yang kiri dengan yang mana? Yang ini tulisannya lebih kecil. Selain itu, kalau yang Yang kiri nah itu semua di laki-laki ya. Kalau yang sebelah kiri kalian, itu yang ditulis adalah lombanya dulu baru anaknya. Nah makanya anak panahnya jadi lebih gampang dilihat, jadi dari yang sedikit ke yang banyak. Nah kalau yang laki-laki tadi buatnya dari nama anak panahnya dulu ke lombanya, jadi seolah-olah anak panahnya jadi lebih banyak, jadi bacanya jadi lebih sulit. Nah kira-kira antara menggunakan diagram anak panah dan juga Kartesius, ini Kartesiusnya ya, lebih mudah dilihat yang mana? Kira-kira kalau misal ketua kelasnya mau ngecek, ini yang mau ikut lomba estafet siapa aja lebih mudah lihat yang itu atau yang ini? Sayangnya yang itu yang mana? Nah, kalau ini dari sudut pandang ya, kalau kalian ingin mengecek misal pesertanya siapa aja, maka lebih mudah kalau kalian melihat diagram Kartesiusnya. Jadi misal ketua kelas mau ngecek, sekarang mau lomba tepung, nah kalian tinggal lihat titiknya ada di nama siapa aja. Karena kalau itu anak panahnya banyak banget, walaupun itu juga bisa tepung, nah kalian tinggal cari, namanya panahnya banyak banget, agak sekian. Kalau ini, nah kalian akan lebih mudah untuk melihatnya. Nah tapi kalau kalian sebagai pesertanya, mungkin akan lebih mudah lagi kalau kalian melihat himpunannya. Jadi kalau kalian itu jumlahnya ada beberapa aja. Nah paling itu saja. Terima kasih karena sudah menyelesaikan setidaknya ada 3 ya. Dan yang Kartesius yang laki-laki juga sudah menjadi. Nah cuman tadi yang himpunan pasangan berurutan, karena untuk menulis himpunannya atau urutannya itu kalian harus menunggu yang diagram dulu. Nah otomatis kalian akan terlambat menyelesaikannya. Jadi seperti yang laki-laki tadi ada satu bekerjanya bareng, jadi mengerjakan anak panah dulu, nanti yang lain datanya mencontek dari satu. Nah itu bisa seperti itu, atau kalian dari awal membagi tugas dari 3 kelompok kecil.
tugas kelompoknya sudah selesai ya, hanya itu aja ya. Nah nanti untuk tugas kalian, banyak sedikit. Nah ini aja. Nah sebenarnya kita ada kuis ya, tapi nanti kita kuisnya untuk pertemuan selanjutnya ya. Cuma sedikit kuis ya. Nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas nanti tentang relasi dilanjutkan dengan yang namanya fungsi. Nah, fungsi itu yang seperti apa? Itu milik nanti tapi akhirnya ada tulis. Untuk yang digunakan berurutan pasang urutan, silakan nanti kalian selesaikan dan juga yang laki-laki yang menjaga praktis. Kalau sudah selesai nanti tinggal dilakukan. Nah setelah ini kalian mengikuti rangkaian kegiatan aku buka lagi ya. Jadi kalian persiapkan jawabannya. Kalian akan mengikuti macam lomba yang selesai. Nah sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.